Dengan nilai ibadah dan ikhlas itulah yang akan mampu kita bersaing. Dan ternyata dibuktikan di sini untuk Miftahul Akhlakiyah ternyata juga ada apresiasi Jawa Tengah itu satu-satunya tingkat dasar adalah MI Miftahul Akhlakiyah. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita bersama tamu spesial Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak DRS Haji Muhdi MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat walafiat. Baik, ini suatu kesempatan spesial Bapak kita dihadiri oleh panjenengan. Ya, sama-sama. Pemirsa, Bapak Muhdi ini baru masuk di Kota Semarang saat Corona marak ya Pak ya? Betul. Bulan April ya Pak ya? Betul, pas April ya. Bulan April. Ya. Baik. Bapak aslinya kelahiran mana sih Pak? Saya dilahirkan dari Kabupaten Boyolali. Boyolali ya Pak ya? Ya, Boyolali. Ya, Boyolali di desanya apa di kotanya Pak? Desa sekali saya. Desa Tegalsari, Kecamatan Karanggede. Ya. Gitu ya Pak ya? Saya dari desa ke kabupaten masih makan jarak 32 kilo. Wah, ke kota ya, Boyolali ya, Pak ya? Kota kabupaten ya. Luar biasa pemirsa, ini orang desa pemirsa. Betul, cuma sekarang menguasai kota begitu. Bapak, riwayat pendidikan Bapak? Saya masuk di madrasah atau MI Ibtidaiyah itu mulai tahun 1969 ya. MI Pak ya? MI. Kemudian saya lulus tahun 75. Dengan teman-teman kami masuk di SMP negeri di Boyolali juga Pak? Di Karanggede. Ya, dari rumah saya masih jalan kaki 3 kilo. Belum ada sepeda ya Pak? Belum. Punya sepeda satu tapi dipakai bapak saya. Itu ya Pak? Iya. Luar biasa ini. Lalu aliyahnya Pak? Setelah saya SMP itu ternyata bapak saya merasa gagal. Dirasa 3 tahun di SMP itu saya seluruhnya ada prestasi kenaikan, yaitu kenaikan nakalnya gitu Pak ya, kenaikan belingnya. Kemudian jarang kami baca Al-Quran atau deres. Akhirnya tahun 81-82 daftar di SPG Negeri Salatiga, Sekolah Pendidikan Guru. Iya, karena teman-teman ikut SPG saya ikut gitu guys. Setelah daftar diterima, ternyata bapak tidak boleh. Kenapa Pak itu? Alasannya kalau kamu nanti sekolah lagi deres ngaji ini kurang, kemudian kamu jadi anak nakal juga. Saya diminta harus ke madrasah aliyah. Kalau tidak, bapak nggak mau keragati. Gitu ya Pak? Ragat sendiri. Ultimatum ya Pak ya? Iya. Dengan terpaksa waktu itu saya agak sedikit marah juga. Saya akhirnya masuk di madrasah aliyah di Boyolali. Ya. Madrasah aliyah, ya. Swasta apa negeri Pak? Negeri Pak. Negeri Pak ya? Ya, dengan hati yang terpaksa kali itu Pak ya? Ya, agak terpaksa. Ya. Man Boyolali. Iya. Lalu Pak? Setelah lulus, saya juga masih terpencet dengan teman-teman kami. Teman-teman ada yang saya juga ikut daftar UGM gitu Pak tapi ya? Tidak terima. Wah. Kemudian saya daftar di IKIP waktu itu di Semarang, Fakultas Sejarah, dan saya diterima. Tapi saya lapor bapak, lagi-lagi bapak tidak mau, kami harus ke IAIN gitu ya Pak ya? Akhirnya saya diam-diam daftar IAIN, tapi untuk yang IKIP tetap saya tunggu. Itu saya masih ingat tanggal 16 kalau tidak salah, bulan Juli itu pengumuman IKIP, tetapi sekaligus batas akhir registrasi untuk masuk di IAIN Wali Songo Semarang. Oke. Saya matur bapak bahwa di IKIP diterima, tapi bapak tetap bersikukuh kamu harus ke IAIN. Akhirnya masuk ke IAIN dengan keterpaksaan Pak ya? Iya juga, karena tidak sesuai dengan kami. Iya, berangkat dari keterpaksaan pemirsa ini. Dari Bapak Muhdi ini sekolah mulai dari aliyah sampai perguruan tinggi penuh keterpaksaan. Ya. Lalu Bapak, saya pernah mendengar Bapak waktu itu pernah ya semacam kalau gelora muda ya Pak ya, itu semacam menyalahkan orang tua ya Pak. Kenapa saya disekolahkan di madrasah gitu? Itu ceritanya gimana Pak? Baik, jadi ini pengalaman pribadi saya tidak mengada-ada, dan mudah-mudahan orang tua kami diluaskan kuburnya. Jadi waktu itu saya lulus IAIN tahun 87 April, saya di wisuda. Kemudian waktu itu saya GTT, jadi guru tidak tetap di MTS, kemudian di aliyah.
Nah, waktu itu saya daftar CPNS itu ya. Jadi berapa kali, 3 kali ditolak terus. Dalam arti tidak lulus. Tidak lulus Pak ya. Tulis lulus, kalau lesan saya tidak pernah tahu pengumuman. Gagal. Akhirnya yang kami lampiaskan kemarin kepada orang tua kami. Karena apa? Saya melihat teman-teman kami yang di SPG itu semuanya sudah jadi guru SD. Kemudian teman kami yang IKIP ternyata udah banyak diangkat jadi guru SMP. Ya. Saya matur marah dengan bapak gini. Ini kalau saya dulu dapat diizinkan di SPG udah jadi guru. Kalau saya di IKIP diterima udah jadi guru lah, ini yayan untuk apa ini? Tapi pakai bahasa Jawa kan. Itu matur ke orang tua Pak ya? Iya. Dan saya agak marah gitu. Tapi orang tua saya hanya diam, tidak pernah memberikan respon apa-apa, diam. Ayah Pak itu Pak ya? Iya, ayah kandung saya. Iya. Lalu Pak? Itu baru 92 diterima, saya staf KUA. Waktu itu saya ingat, jadi tahun 92 itu jajaran pegawai di Kemenakap Kabupaten Boyolali itu yang sarjana lengkap itu hanya bisa dihitung jari. Gitu Pak ya. Yang baru CPNS yang sarjana hanya 2 orang. Saya dengan Pak Abdul Adin. Gitu Pak ya. Nah, karena tidak ada yang sarjana, maka apapun yang terjadi, saya baru 4 tahun setengah terus dianggap jadi kepala KUA. Setelah saya jadi kepala KUA, tentunya kami tiap bulan rakor bersama Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kak Kancam. Waktu itu belum seperti sekarang namanya Korwil, dulu masih Kak Kancam. Seorang Kak Kancam itu udah luar biasa. Nah, baru saya sadar saya bisa duduk bersama dengan Pak Muspika waktu itu. Tapi teman kami guru SD mana nggak pernah ada rapat. Malah yang rapat saya katakan mbahnya, ya karena Kak Kancamnya kan gitu. Baru saya sadar. Gitu ya Pak ya. Setelah itu sadar, saya dari kantor langsung pulang. Setelah sampai rumah ganti pakaian, langsung saya menuju ke orang tua kami, bapak saya. Waktu itu saya masih ingat, saya dengan spontan saya, ya apa ya, dalam hati mencium kaki bapak saya sambil menangis saya, menangis terharu. Yang intinya saya mohon maaf yang dulu kami pernah menyalahkan orang tua, kami pernah, ya bahasanya sampai tidak boso itu kan bagi kami sudah luar biasa. Akhirnya saya matur dengan kami derek ke dawuh bapak, akhirnya semacam ini. Orang tua kami hanya diam. Aku wis ngerti le. Gitu Pak. Wah, luar biasa. Tapi saya sambil menangis, waktu itu menangis betul, dan saya mohon maaf dan bapak. Ya kita. Nah, itulah menjadikan sejarah kami. Ya. Kemudian berarti berawal dari menyalahkan bapak. Kenapa saya sekolah di madrasah? Ini pasti saya nggak jadi apa-apa nanti. Ternyata setelah dulu dengan pejabat-pejabat, ternyata saya bisa jadi orang ya Pak. Ya bahasanya itu, ya ternyata saya teringat hadis Rasul ridallah fi ridal walidain itu Pak ya. Jadi, kalau saya dulu itu benar-benar nggak ikut orang tua mungkin enggak gitu ya Pak ya. Dan ini saya sampaikan sekalian pengalaman pribadi kami waktu saya diangkat dari kepala kantor Kabupaten Jepara. Itu saya dengan terus, saya kampanyekan terus. Jadi tidak usah khawatir bahwa lulusan madrasah itu mau jadi apa, itu jangan dipikir, Allah yang menentukan. Bahkan saya pamerkan Kapolres Jepara itu juga lulusan madrasah. Gitu Pak ya. Pak Dr. Baharudin asli orang Temanggung, tapi meski dari aliyah dia terus kuliah ke Akpol terima kan gitu. Tapi kan tetap aliyah. Tetap berangkatnya dari sekolah dari madrasah. Madrasah. Kemudian Bupati Jepara Pak Marzuki ini juga pondok pesantren dan aliyah juga jadi bupati. Jadi kalau masalah pekerjaan kita itu sudahlah percaya dari sudah ada. Sudah langsung vertikal Pak ya. Iya. Kalau kurang wakil presiden juga dari madrasah. Iya. Mohon maaf Pak, tadi orang tua berangkat dari keluarga berpendidikan atau dari orang desa biasa? Kalau bapak saya kebetulan tamatannya hanya MTS. MTS pun itu penyesuaian. Jadi dulu hanya SR, tetapi karena waktu dulu bapak saya itu ikut apa? Kalau nggak salah, akhirnya jadi pegawai dan bapaknya pegawai, kemudian pangkat terakhir sebagai kepala KUA juga bapak. Gitu. Ya, kepala KUA. Berarti ada turunan pejabat ya. Tapi mohon maaf, saya boleh mengatakan saya belum sukses. Gitu Pak ya. Yang sukses adalah bapak ibu saya.
Ini luar biasa. Ya, bapak saya itu kepala KUA, putranya kepala Kemenak kan ya sukses ya. bapak. Berarti bapak nanti ke kepala Kemenak, anak putranya ini harus justru tantangan bagi saya. Kalau putranya tidak ada yang jadi, kan kami nggak sukses, nggak berhasil. Gitu pak ya. Belum. Ya, tapi ini proses pak ya. Proses. Masih proses. Baik. Ya. Baik. Terus ini berarti sekarang pandangannya terhadap madrasah apa? Otomatis jadi, berubah 180 derajat ya pak ya. Betul. Jadi untuk madrasah ini pas kebetulan pengalaman pribadi kami semacam itu. Kebetulan sekarang sebagai pembina madrasah ini kami dengungkan terus. Kita tak usah khawatir yang namanya kehidupan sudah diatur oleh Allah. Tetapi ikhtiar kita namanya madrasah pasti di sana ada yang namanya imtek, ada imtak. Itu penting. Kalau selain madrasah kita nggak menjamin. Gitu kalau ya, urusan dunia itu sudah diatur dari sana. Rezeki tidak akan lari dari kita. Dan kita sudah dari dulu pendidikan karakter belum digaungkan, kita sudah dari dulu pendidikan karakter pak ya. Betul. Apalagi di sekolah kita Miftahul Akhlak ya. Berarti iya. kuncinya akhlak yang baik. Akhlak ya, betul ya. Luar biasa. Bapak, terus begini pak, mindset madrasah sebagai nomor 2 pada sebagian orang itu kira-kira gimana pak menurut bapak? Jadi kalau ada orang mengatakan madrasah nomor 2 itu malah karena belum masuk di dalamnya. Belum tahu dalamnya belum tahu. Ya? Saya yakin kalau mereka tahu, maka biar tahu masukkan putranya di madrasah. Nanti akan berbeda jawaban. Jadi kalau madrasah nomor 2 itu dulu ya, karena banyak yang belum tahu tentang eksistensi madrasah. Stereotipnya seperti itu. Iya. Tetapi berarti itu tugas kita juga dari madrasah harus edukasi kampanye kepada mereka pak. Makanya kami sering nyampaikan kita sebagai penggiat madrasah, pelaku madrasah ini jelas kita harus profesional. Otomatis. Yang kedua kami sering sampaikan kita memberikan contoh ya. Ada on time, ada on the right, ada online ya. Kita beri contoh disiplin, kita beri contoh sesuai dengan aturan, kita contoh kita harus mampu menyerap informasi perkembangan zaman. Kalau kita sebagai pengelola madrasah disiplin, saya yakin itu langkah utama awal untuk meraih sukses. Kalau kita sebagai penggiat madrasah kita memberikan contoh sesuai dengan aturan, saya yakin sebagai langkah awal kita akan meraih sukses. Tapi kalau kita dari awal secara disiplin, kita sudah tidak sesuai dengan aturan, saya maunya sendiri, jangan harap akan. Berarti kuncinya tadi 3 pak ya? 3. On time, on the right, dan online itu dalam arti ya mampu mengikuti perkembangan zaman ya. Luar biasa, modal 3 itu pak ya. Iya. Insya Allah stereotip madrasah nomor 2 berubah jadi nomor 1 ya pak ya. Iya, minimal sama. Minimal sama. Dan ternyata sekarang kan lulusan madrasah yang jadi bupati banyak, jadi gubernur banyak, DPR banyak. Itu kalau dilihat dari produk lulusannya pak. Iya. Belum lagi produk secara internalnya, secara di masyarakat kan juga madrasah laku kan pak. Yang jelas sekarang ini akhir zaman itu banyak justru madrasah diminati oleh masyarakat. Gitu pak ya. Karena apa? Ini banyak sekali orang tua kesibukan harian sehingga tidak mampu memberikan bimbingan anaknya. Ternyata yang 3 in 1 atau 2 in 1 itu di madrasah. Di samping ilmu ada, insya Allah bimbingan akhlak itu ada di madrasah. 3 in 1 pak ya. 3 in 1 itu berarti 1 sains oke. Lalu yang kedua adalah akhlak akidah tadi. Yang ketiga pak? Yang ketiga ya pembinaan agama itu. Agama luar biasa. Jadi 3 in 1. Jadi minimal 2 in 1 lah. Jadi agamanya oke, ilmunya juga oke. Iya. Luar biasa ini Bapak Kepala Kantor. Baik Pak, terus ini untuk tantangan Bapak kan dari mengelola beberapa lembaga, mengelola beberapa kantor Kementerian Agama. Tentu beda dong dari daerah sama kota besar Semarang. Ini sekali masuk Semarang yang jenengan amati apa Pak? Tantangan ini kira-kira apa yang harus saya tangani pertama apa gitu Pak? Baik. Jadi saya masuk di Kemenak itu memang pertama kali yang kami pikir adalah madrasah. Padahal saya tuh awalnya dari KUA. Oh gitu ya, saya kan basic KUA, tetapi justru yang terpenting sekarang adalah madrasah. Mengapa? Ini mohon maaf, yang namanya madrasah mencetak regenerasi. Nah, antara kabupaten dan kota itu jelas bedanya luar biasa. Saya masuk di kota Semarang itu pertama kali yang pikir inilah tantangan bahwa kita harus mampu bersaing dengan sekolah. Karena apa? Kita tahu kan madrasah kita itu 99,sekian% itu swasta. Berarti yang bertanggung jawab adalah yayasan kan swasta kan? Beda dengan sekolah mulai dari TK sampai SMK itu semuanya hampir 99 negeri. Betul Pak. Kalau negeri otomatis negara kan yang bertanggung jawab. Gajinya sudah dari negara, subsidi listrik dari negara, semuanya dan lain-lain semua dari negara. Kalau kita gratis kadang bayar sedikit masih diorak-orak.
Makanya tantangannya ya gimana Pak? Karena kita madrasah itu dari swasta, maka mohon maaf tantangan kita memberikan satu ya komitmen dan penegasan pemantapan bagi para kepala madrasah, bagi para pengawas, bagi para guru, bahwa nilai ibadah itu di atas segalanya. Dengan nilai ibadah dan ikhlas itulah yang akan mampu kita bersaing. Dan ternyata dibuktikan di sini untuk Miftahul Akhlaqiyah ternyata juga ada apresiasi Jawa Tengah itu satu-satunya tingkat dasar adalah MI Miftahul Akhlaqiyah. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Gembira gini ada apresiasi dari Kemdikbud, Kemenak, dari Bapak Kemenak. Kita teman-teman bergembira ini Bapak, luar biasa. Bapak, saya masih ingat di satu kesempatan forum Bapak bicara tentang konsep gaji yang halal itu gimana Pak? Kalau kita itu kerja ada dasar hukum, contoh kalau guru-guru sini kan ada yang ngangkat, ada SK-nya dari ketua yayasan, diangkat dari guru sini, mendapatkan honor, mendapatkan bisyarah, itu halal adanya. Itu ya Pak. Tetapi yang hal itu belum toyib. Nah, untuk toyib ya Pak, mestinya harus mengikuti SOP yang ada di sini. Berarti halal belum pasti toyib Pak ya? Iya. Terus kalau bisa menjadi toyib mengikuti SOP yang bagaimana Pak? Yang sesuai dengan aturan yang berlaku di situ. Ya kalau guru-guru di sini ditentukan oleh yayasan, masuk jam sekian, pekerjaannya semacam ini, kemudian kurikulum diatur oleh Kemenak sesuai dengan kurikulum Kemenak, gitu ya, kemudian peraturan-peraturan yang ada di Kemenak yang terkait tentang kurikulum dan kemadrasahan mengikuti itu baru namanya halal dan thayyib. Tetapi kalau tidak mengikuti aturan semau sendiri, jangan harap nanti akan thayyib. Itu bagi yang swasta. Kalau yang negeri jelas sudah diikat, diatur adanya ASN. Seperti saya sendiri ini sebagai PNS, kepala kantor, dapat gaji, dapat tunjangan. Kalau ada SK-nya selembar SK, itulah yang menghalalkan gaji saya. Tetapi yang halal itu belum tentu thayyib. Gitu, Kenapa? Kami kerjanya bagus atau tidak? Kinerja gimana? Kalau kami tidak kerja dengan bagus atau dengan aturan, tidak mungkin thayyib. Pasti gajinya itu nggak akan barokah. Pasti ada aja Pak halangannya Pak ya? Ada saja. Ya kebetulan ya banyak penyakit, macam-macam lah. Tapi kalau kita sesuai dengan aturan, kita berupaya semaksimal mungkin, insya Allah. Dan ini saya mohon doa restu. Ya alhamdulillah, selama saya jadi PNS dari 92 sampai sekarang, ini bukannya saya sambung, tapi tahatus binikmah ya. Iya Pak. Saya kayaknya belum pernah izin cuti sakit, saya pun belum pernah. Sama sekali Pak. Selama pun belum. Luar biasa. Jadi saya izinnya itu cuti karena umroh, karena haji. Kalau toh saya ada keluarga tapi izin bukan, tapi itu pun memang kepentingan yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini sudah berapa tahun Pak jadi PNS ini Pak? Sejak 92 sampai sekarang, berarti 28 tahun ya. Izin sekalipun belum pernah ya Pak ya? Kalau izin ya pernah, maksudnya cuti ya. Oh gitu, cuti ya. Oke. Tiap pegawai dijatah cuti setahun minimal 12 kali, tapi saya jarang ambil cuti kecuali yaitu pas haji, kemudian pas umroh. Selain itu enggak saya ambil. Luar biasa. Karena hak itu bisa diambil, boleh tidak. Boleh kalau tidak. Saya cuti, kasihan pekerjaan di kantor masih banyak. Luar biasa. Halal, thayyibah dan barokah. Ya. Dan barokah halal, thayyibah, otomatis barokah. Otomatis barokah ya. Iya. Otomatis nggak sakit-sakitan, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak sehat walafiat, berarti ini halal thayyiban. Insya Allah. Serak karena capek saja. Tapi nanti tidur di rumah selesai. Selesai Pak ya. Ini laju dari Boyolali ke sini Pak? Iya. Dan saya supir sendiri dari rumah saya ini. Gitu Pak ya. Iya. Sopir kami itu tugasnya di kantor, kalau pas kayak gini tugasnya sopir. Kalau dari di kantor ke rumah itu sudah saya anggap tugas pribadi saya gitu. Luar biasa. Satu lagi Pak, yang masih berhubungan dengan ini. Saya lihat Bapak sebagai pejabat nomor 1 di kantor kementerian ya Pak. Dari tipologi orang itu kan ada yang low profile, ada yang lain lagi. Contoh sedikit, naik pakai sepatu yang lain nggak pakai sepatu Bapak nggak mau. Jadi saya kepala kantor, tapi saya pikir sama dengan panjenengan. Hanya yang bedakan itu ya mungkin tugas-tugas pokoknya saja. Itu Pak ya. Kami ingin menyapa, kita ingin bersama bersanding. Mohon maaf, jadi kami di kantor biasa ada, tapi itu kami yang kadang-kadang lebih dulu menyapa. Mungkin mereka mau nyapa saya agak canggung gimana. Udah, assalamualaikum. Gitu. Jadi nggak usah takut, kami itu mosok ditakuti. Dan saya namanya orang wibawa itu bukan karena dia keras, dia saya padanya. Dia hormat dengan saya, silakan enggak, silakan. Luar biasa. Kalau dia hormat itu yang dapat pahala kamu, kalau kamu tidak ya
dosa ya kamu umpama. Justru wibawanya nggak turun malah naik Pak ya. Saya nggak butuh itulah, silahkan Anda menghormati, monggo, tidak penting saya Gitu, tidak Pak, ya. menyalahkan kamu itu aja. Luar biasa ini. Karena saya sudah di rumah biasa, saya dengan rukun tangga, gotong royong ikut gotong royong, rapat RT ikut rapat RT dan sebagainya. Kalau di kantor urusan kantor lain lagi. Iya. Gitu. Pemirsa ini luar biasa, ini inspirasi dari Bapak Muhdi. Ini sulit loh sebagai pejabat. Kita tidak gampang loh Pak. Maaf, kita saja mungkin punya jabatan di rumah atau sebagai kepala apa, kepala RT atau RW aja mungkin juga ada yang low profile, ada yang biasa. Di sekolah kepala madrasah juga demikian. Itu kira-kira kalau Bapak punya karakter semacam ini dapat dari didikan orang tua, ayah, ibu, atau dari mengamati bagaimana Pak? Di samping memang bapak kami itu mendidik kami jadi orang yang biasa, karena bapak kan pernah pesan pada saya. Gimana Pak? Saya mau nikah aja pesannya hanya 2. Karena kamu belum pekerjaan penuh dari masih GTT, pesannya hanya 1. Kamu jangan suka marah. Latakdob ya Pak ya? Iya, latakdob. Yang kedua, kamu jangan suka hutang. Wah. Jadi jangan diteruskan ini Pak yang nomor 2. Saya tersinggung ini. Jangan suka marah, jangan suka hutang. Akhirnya kami buat mutu hidup saya tuh, hidup sing prasaja ora sah neko-neko. Wah. Jangan desa, Gitu, betul rumah biasa. Nah orang ada tetangga saya, teman saya datang, dia keliling loh. Kaget Pak ya? Silakan, tapi penting saya tidur bisa nyenyak. Yang penting aku gak ditagih hutang, selesai ya kan. Wah, luar biasa. Betul. Ini. Hidup Dan tenang. saya menjaga tetangga kami juga. Mungkin kalau saya membangun rumah yang bagus bisa, tapi tetangga saya kan kasihan. Luar biasa ini. Jadi itu mas saya menyesuaikan tetangga itu yang minimal sudah loh. Kalau nggak percaya silahkan cek ke sana. Daripada rumah gedungan, SK di bank dan seterusnya, tidur gak tenyak gitu Pak ya. Tetangga juga nanti nggak enak juga. Dia banyak suudon khusyuk macam-macam. Mudah sesuai aja. Bahkan giliran pembangunan masjid diminta nggak ngasih. Nah itu. Nah, insya Allah mendingan kita bangun masjid saya daripada rumah saya. Kan gitu Pak ya, luar biasa ini. Kan kadang memang ada pamer-pameran gitu. Tapi yang jelas mohon doa restu, enggak ya, saya insya Allah sampai saat ini saya 0 rupiah tidak punya hutang. Gitu Pak ya. Berarti sertifikat aman nggak dimadrasahkan Pak? Tidak. Nggak disekolahkan, nggak dimadrasahkan. Ya malah insya Allah sedikit saya ada untuk madrasah malah. Oh gitu Pak ya. Karena saya juga masih ketua komite. Oh gitu. MI, ketua komite RA loh. Wah, gitu. Kepala Kemenak komite MI. Iya ini Pak. Nah gurunya juga adanya Bu. Ini itu. Begitu. Oh makanya ya. Jadi pemirsa ini Bapak Muhdi, Bapak Kepala Kantor. Ini juga di samping Kepala Kantor masih di rumah secara sosial juga bertanggung jawab di madrasah, di sosial dan lain-lain gitu Pak ya. Nggak capek Bapak? Ya kalau namanya capek biasalah. Yang penting untuk istirahat selesai sudah. Gitu Pak ya. Iya selesai. Gitu. Saya kadang kalau capek itu ya istirahat. Yang penting saya tidur jangan terlalu malam. Gitu Pak. Kalau nggak ada kegiatan ya setengah 10 tidur. Jam setengah 4 bangun selesai. Gitu ya Pak. Tapi keluarga mendukung ya Pak, dari istri anak? Alhamdulillah saya berterima kasih dapat istri tidak banyak menuntut. Oh gitu ya. Bahkan saya sempat gimana Bu dibangun rumahnya, udah gini aja. Oh, Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ayo didengarkan ini yang lain. Saya jujur ya, saya kan punya mobil pribadi itu saya. Nah teman-teman kamu gak Pak gantinya itu kan kamu, saya cukup enggak masalah. Iya, luar biasa ini. Kepala kantor mobilnya mungkin ya harus begini gitu ya. Enggak, yang penting mobil hitam itu untuk nalangi kepentingan hidup pribadi. Jadi insya Allah untuk kepentingan nyumbang keluarga itu insya Allah saya tidak pakai mobil merah. Jadi mobil merah sampai rumah sudah di kandang selesai sudah. Luar biasa. Tetap dibawa pulang. Iya, bawa pulang dan itu memang diizinkan senator boleh. Tapi yang boleh bawa pulang itu hanya eselon 3 ke atas. Tapi tidak dibawa kemana-mana. Untuk kepentingan pribadi insya Allah tidak. Apa jagong, apa kita ke familin, tidak. Tetapi saya persiapan yaitu mobil walaupun nggak baik tapi mobil sendiri. Karena saya takut besok di akhirat ternyata ada orang yang nggotong plat merah. Gitu. Iya. Berarti yang digotong bukan jenengan tapi plat merah. Iya, pokoknya tak sunggikan gitu kan. Gitu, itu luar biasa ini. Berat loh Pak ini konsep ini Pak. Iya, saya insya Allah gitu karena sudah pesan orang tua kami. Gitu ya. Orang tua sekarang udah nggak ada. Sudah nggak ada. Ada ibu masih. Ibu masih.
Berarti bangga sekali Pak menyaksikan kesuksesan panjenengan ini, Pak. Doa panjenengan dan ibu saya, dan saya menyayangi beliau karena beliau sudah sepuh, sekarang sudah usia di atas 80. Oh gitu. Nah, saya 7 bersaudara, saya nomor 2. Kakak saya kepala MIN dan sudah lulus, sudah pensiun kemarin. Berarti luar biasa, keluarga pejabat Pak ini. Enggak. Kadang-kadang pejabat itu ada turunannya, mbahnya pejabat, bapaknya pejabat, anaknya. Kalau saya nggak ada turunan pejabat gimana ini, Pak? Pejabat itu sebentar saja lah. Gitu ya. Iya, saya tinggal berapa tahun pensiun juga. Oh gitu. Jangan dibawa. Semoga jabatannya husnul khotimah ya. Amin amin, doa itu panjenengan. Bapak ini ada pesan Pak untuk pendidik dan tenaga kependidikan se-Indonesia, khususnya di Kota Semarang di bawah naungan kantor Kementerian Kota Semarang. Monggo. Baik, saya pesan kepada seluruh pendidik khususnya di madrasah. Jadi tolong kita harus mampu mengemban amanat yang disampaikan Pak Direktur KSKK bahwa madrasah hebat bermartabat. Ini harus kita upayakan bersama. Bagaimana madrasah kita unggul, madrasah kita handal, guru-guru kita profesional. Kita harus cerdas. Insya Allah kalau kita mampu melewati itu, sehingga madrasah kita akan diperhitungkan, dan sekaligus nilai-nilai akidah, nilai akhlak jangan sampai dikesampingkan. Itulah kemudian tercapai madrasah hebat dan bermartabat. Tapi itu saja, mohon terima kasih atas seluruh pelaku madrasah, termasuk dalamnya adalah madrasah Miftahul Akhlaqiyah. Kami berdoa yang mengupayakan selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin, amin. Dan selamat datang di Kota Semarang. Ya, ini kota besar Pak, hati-hati. Ya, ya. Mohon doa restunya ya. Amin, amin. Di sini bisa amanah dan nanti sampai selesai tidak usah dipindah-pindah. Nggak usah Pak, di sini aja Pak ya. Dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Husnul khotimah jabatan Pak ya. Tapi husnul khotimahnya masih nanti lama. Semoga. Pemirsa, demikian podcast pendidikan kali ini dan Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Semarang, Bapak DRS Hadi Haji Muhdi MAG. Menarik sekali, semoga kita bisa berjumpa lain waktu ya Bapak ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.